A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita kembali bertemu lagi di dalam forum Zoom mengenal sang aku setelah hiatus beberapa minggu ya. Dan tentu saja tidak lupa kalau belum diucapkan, kayaknya belum sih. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faidin. Selamat Idul Fitri. Sudah menjadi tradisi Swaguru untuk tidak mengucapkannya secara mainstream ya. Sehingga selalu di setiap ucapan itu ditekankan bahwa Ramadan itu esensinya terutama sumur hidup. Meskipun kalendernya sudah selesai. Jadi ya, selamat Ramadan sumber hidup. Ini sebenarnya Zoom ini upaya untuk itu juga gitu. Terutama dengan masuk ke dalam diri. Judulnya aja mengenal sang aku. Ketika kita terlalu banyak fokus ke luar, saatnya kita fokus ke dalam diri kita. Meskipun sudah dari banyak episode-episode sebelumnya ya, kita runtuhkan distingsi luar dalam gitu. Silakan ditonton episode-episode sebelumnya. Pokoknya seru lah. Di sini pada dasarnya simpel teman-teman. Kita cuma baca buku, tapi baca bukunya itu diiringi juga dengan ya self inquiry gitu. Book reading dan self inquiry. Buku sorry, apa nih? Judul bukunya adalah Presence: The Art of Peace and Happiness. Ini volume pertama. Kita berharap sih bisa sampai volume kedua ya. Kita bisa lanjut ke volume 2 gitu. Ada dua buku dan ini buku yang pertama. Ditulis oleh Rupert Spira, seorang praktisi self-inquiry. Dia juga seorang seniman, filsuf, penulis. Dan pokoknya ya, kalau teman-teman ngecek self-inquiry di YouTube, di Google, beliau ini nama pertama pasti muncul gitu. Meskipun nama keduanya Bang Dame setelah itu. Self-inquiry, oke. Presence tadi. Kita sudah sampai ke chapter 25, masuk ke bab 5 ya. The World. Sudah kita bahas Our True Nature, Nature of Peace, Happiness and Love, Origin of the Separate Self, The Body, dan The World. Gitu. Dan untuk chapter 25 ini judulnya Our World is Made Out of Perceiving. Ya, ini topik yang sangat seru menurutku karena kalau ada satu topik filosofis yang tidak, Ya, unmute dulu, Bang. sorry, kepencet tadi. Ya, Iya, jadi topik tentang dunia, the world, ini sangat menarik karena kalau kita refleksikan ya, sahabat-sahabat, kita ini berada di zaman yang bisa dibilang unik, terutama dalam hal kepekaan kita terhadap fakeness. Karena itu term seperti fake news, hoax, dan lain-lain itu berseliweran di mana-mana gitu. Dan ini tentu saja merupakan efek dari kepekaan kita terhadap framing. Pokoknya dibandingkan dengan zaman-zaman dulu ya, sensibilitas kita akan kepalsuan, akan staging, pencitraan, framing itu sangat tinggi sekarang. Tentu saja bukan berarti zaman dulu itu tidak ada masalah ini gitu. Tetap aja ada masalah. Bahkan kita malah sulit membayangkan masalah zaman dulu itu seperti apa ya. Bahkan mereka yang pernah mengalami zaman dulu, sebutlah begitu, itu malah melihat dari sisi baiknya aja. Ini yang disebut nostalgia gitu kan. Bagi Gen Z, nostalgianya, sorry, orang tua itu yang sangat sangat menjengkelkan gitu. Misalkan, oh lebih enak zamanku ya gitu.
Seakan-akan nggak ada masalah aja di zaman sekarang gitu kan. Dan seakan-akan nggak ada masalah di zaman dulu. Jadi itu yang ingin ditekankan gitu. Kenapa zaman sekarang sangat peka terhadap framing? Kita itu kayak apa ya? eh Setiap ada pesan masuk ke suatu medium, kita tahu, kita paham betul bahwa medium itu akan mendistorsi gitu, sampai ke alamatnya. Jadi nggak ada pesan yang pure murni gitu, nggak ada. Dari mediumnya itu pasti mendistorsi. Sehingga mediumnya juga mencatat ulang pesan tersebut. Nah ini kan menciptakan kecurigaan juga. Apa sih sebenarnya yang real? Apaan sih sebenarnya yang nyata? Dan kita merasa kita sudah lebih peka dibandingkan orang zaman dulu. Karena kita melihat mereka lebih masih terlalu pasif, terlalu naif, percaya begitu saja apa yang terpampang. Meskipun nggak gitu juga sebenarnya kan. Kenapa berbicara ini? Karena tesis utama dari, ya sebenarnya udah bisa didengar kalau teman-teman nonton video sebelum-sebelumnya, bahwa dunia itu adalah persepsi, tercipta atas persepsi dan sensasi. Dan persepsi dan sensasi ini selalu dikondisikan oleh cara kita, ya tubuh kita, dunia kita gitu kan. Dan eh, menurutku ini lagi-lagi mengungkapkan bahwa yang namanya keterpisahan antara subjek dan objek itu tidak begitu kuat gitu ya. Itu sebenarnya ilusi gitu. Karena apa yang tampak kita pikir nongol begitu aja, sebenarnya sudah dikondisikan oleh dunia kita. Aku jadi teringat satu buku Krista Wolf nulis. Dia menulis buku judulnya Divided Heaven. Dia menulis pada masa Jerman masih dipisah oleh tembok Berlin. Jadi antara timur dan barat gitu kan. Dan kita tahu ideologi keduanya berbeda banget. Yang satu kapitalis, yang satu komunis gitu. Nah, dia menulis sebuah buku yang menceritakan kisah romansa antara laki-laki dan perempuan, dan mereka itu dipisah oleh tembok Berlin itu. Ya seperti biasa, cinta menembus menembus demarkasi kan, menembus tembok. Terus ada satu perkataan dari lakinya begini, meskipun kita dipisahkan, dataran kita dipisahkan oleh tembok, kita tetap memandang langit yang sama gitu. Tapi si cewek menjawab dengan sangat jenius. Dia bilang, iya, tapi sebelum itu langitnya juga dipisah. Nah, ini langit yang dipisah ini apa sih? Bukankah langit yang dipisah di persepsi kita, dunia kita, gitu. Jadi, orang bisa saja tinggal di tempat yang sama tanpa ada tembok fisik, tapi karena dunianya berbeda, langitnya berbeda, mereka nggak bisa berkomunikasi gitu. Dan ini kita alami sangat sering. Nggak harus antar negara, nggak harus antar budaya, di dalam budaya yang sama, antar suku, antar keluarga udah berbeda gitu. Jadi dengan keluarga yang berbeda, dunia yang berbeda pula. Nah sekarang kita masuk ke banyak dunia itu melalui media sosial. TikTok punya dunia sendiri, Twitter punya dunia sendiri. Pada masa Pilpres itu kalau teman-teman ingat, masing-masing media sosial kan hashtagnya yang trending itu beda-beda kan. Dan kita bisa mengidentifikasi yang apa paslon nomor berapa menguasai media sosial yang mana gitu. Jadi kalau masuk ke TikTok, ke Instagram, sudah disaturasi oleh paslon tertentu. Nah ini kan yang disebut framing ya. Kita kayak masuk ke dunia tertentu gitu. Nah tapi ini jadi jelas karena ada dunia digital, ada internet, ada dunia maya, dunia siber gitu. Pemahaman atau wawasan yang menurutku sangat radikal ya, adalah bahwa ini bukan cuma dunia maya,
tapi juga apa yang disebut dunia nyata itu sendiri gitu. Aku dan Bang Dame ngobrol juga dengan Kang Abu sempat sama Mas Hasan juga intens tentang dunia imajinal ini. Kita sampai pada satu kesimpulan yang mungkin agak sulit diterima, tapi bisa direnungkan sama-sama. Nggak ada yang baru dengan kemunculan internet. Dunia maya nggak ada yang baru gitu. Udah sejak zaman Sokrates kayak gini sebenarnya. Tapi baru terpampang jelas. Inilah yang disebut ya modalitas pengalamannya beda dari zaman kita ini. Makanya aku sebut tadi unik zaman kita. Karena cara kerja dunia itu muncul bisa dilihat secara fisik. Ya apa? Dari HP kita, dari komputer kita, dari iPad kita, dari teknologi-teknologi kita. Bukan berarti pada saat masanya Pangeran Diponegoro nggak begitu. Tetap begini. Tapi kita punya keuntungan karena ada teknologi. Kita bisa menyadari bahwa dunia itu selalu maya. Nggak usah ada dunia maya gitu. Seakan-akan ada redoubling, ada reduplikasi. Makanya maya dalam maya kalau ada dunia maya itu kan. Dan lebih hebat lagi teman-teman fakta observasi ini aja sih. Simple. Tapi bisa kita generalisir kemana-mana. Misalnya aku mau beli e-book ya. E-book Presence misalnya nih. Dapat. Terus aku bisa jual lagi gitu misalnya. Dan itu bisa direplikasi berkali-kali. Bisa difotokopi gitu. Bahkan tetap sama kualitasnya dengan yang sebelumnya. Persis. Jadi udah nggak make sense kita sebut, ah ini bukan yang ori nih. Lah semuanya ori. Terus gimana dong? Jadi dunia maya, teknologi ini memungkinkan mereplikasi yang real itu banyak-banyak gitu. Ini kan kita jadi bingung ya. Sebenarnya mana yang real, bahkan jadi absurd gitu. Bertanya yang real itu yang mana? Orang semuanya real, dan karena semuanya real, yang real juga terungkap maya jadinya. Ada yang sebut ini zaman post-truth, nggak penting lagi kebenaran, yang penting adalah bagaimana suatu media mengemukakannya. Ada yang nyebut ini post-reality, udah nggak jelas lagi realitas kayak gimana, dan malah nggak penting kita bicara realitas, dan post-post lain, post-modern, post-industrial, atau apapun itu. Makanya kita berbicara ini menjadi penting bahwa sebenarnya dunia itu adalah persepsi. Bukan hanya perception, tapi juga perceiving. Itu kayaknya boleh digarisbawahi nanti ya, Bang. Perceiving Ya. gitu. Ada keterlibatan subjek dalam apapun yang nanti menampil dan kita sebut sebagai dunia itu. Mungkin itu aja pendahuluanku. Mohon maaf jika terlalu panjang. Tapi namanya refleksi aku memang suka thinking out loud kalau gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, mari kita baca buku Presence, bab yang berjudul Our World is Made Out of Perceiving. Teman-teman, karena ini self-inquiry, kita sama-sama melakukannya. Yang mau bertanya atau mau sharing, silakan nanti di kolom komentar atau raise hand, nanti di akhir pembacaan kita akan ngobrol. Silakan kepada Bang Dame. Terima kasih Bang Arif, teman-teman yang hadir malam ini di Forum Suaguru. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa self inquiry direct. Semoga kita di sini mengetahui berdasarkan pengalaman langsung, bukan dogmatis, bukan take for granted apa kata orang, tapi kita selidiki langsung. Hormat kita pada guru-guru yang hadir dalam perjalanan hidup kita, Rasulullah, Nabi Muhammad dalam tradisi Islam, nabi-nabi suci lain, dan juga hormat kita pada guru yang kita baca sekarang bukunya, Rupert Spira. Saya beberapa kali ikut kelas beliau, seingat saya udah 5 kali, ini mau rencana mau ikut lagi nih. Jadi
the God present is within you gitu, kehadiran Tuhan di dalam diri gitu. Malam ini kita akan melanjutkan tema-tema yang saling terkait ya bagi sahabat-sahabat yang hadir, yang belum mengikuti atau belum paham bisa ditonton ulang, atau sebetulnya kita di Suaguru lagi berpikir kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya question and answer itu mau kita buat forumnya ya Bang Arif ya. Iya. Karena ini sebetulnya kalau di dalam tasawuf ini sekalian suluk teman-teman. Jadi segala yang kita ketahui kita tidak bisa andalkan lagi berdasar dari orang, tapi lewat pengalaman langsung. Saya akan baca teksnya teman-teman. Ini teman disusun oleh Rupert Spira ya, dan banyak lagi buku-bukunya yang lain. Ini Who Am I, From I the Body and Mind to I Our Present, Our Self is Without Location, apalagi ini Our Self is Birthless and Deathless. Ini kan kalau kita mengerti langsung, ini kan nggak takut mati lagi nih ceritanya nih. Ya, gitu teman-teman. Jadi silakan ditonton ulang kita setiap pada teks yang hadir. Nah, karena ini kita kasih judul besar sebetulnya siapa aku, mengenal sang aku. Nah, kalau sahabat-sahabat setiap hari bertanya siapa aku, biasanya kita akan jawab gue adalah A, gue adalah ayah, gue adalah laki, gue adalah Jawa, gue adalah, ya kita menyebut sebuah persepsi atau sebuah identifikasi yang disebut Rupert Spira sebagai imaginary self. Jadi bukan aku yang sejati yang tidak berubah. Kadang disebut separate self atau kita suka kenal ego, di psikologi disebut personality. Jadi kita kalau bicara aku adalah, kita cerita masa lalu kita, itu histori teman-teman. Kalau tidak ada histori kita apa? Ya, jadi aku adalah direktur gitu. Kita menyebut identitas yang terkait sama sosial gitu. Bahkan aku sebut aku badan itu juga identitas separate self. Yeah. Kalau badan ini berakhir masih ada akukah gitu. Ya kan? Coba kalau tidak ada badan ini, aku masih ada nggak? Sang aku loh ya. Nah, sang aku itu saat yang menggerakkan badan ini yang mana gitu. Kira-kira begitu. Nah, kalau kita teliti, nah ini bukan aku yang sang aku ya, bukan aku sejati. Nah, kalau kita lebih berani bertanya sampai ke direct part ya, self inquiry, penyelidikan langsung, saya suka nyebut itu ikro gitu ya. Bacalah dirimu gitu, bacalah situasi dengan nama Rohmu kan gitu. Sampai nanti kita syahadat gitu, kesaksian langsung, la ilaha illallah gitu kalau di Islam. Sehingga kita jadi bisa zikir gitu, zikrullah, ingat terus siapa diri kita. Itu jadi berbeda teman-teman. Kita akan langsung kalau di ilmu filsafat Islam namanya ilmu huduri. Knowledge by present. Saya tahu manis karena saya mengalami manis melalui gula gitu ya. Saya tahu pedas, saya cicipi langsung. Kalau saya tahu siksa kubur, yang ngalamin siksa kubur langsung gitu. Saya tahu neraka, saya tahu Tuhan termasuk gitu ya. Nah, kita mengalami langsung. Nah, emang ada pengetahuan tidak direct, ada gitu. Itu pendekatannya progressive path kalau istilah yang dikenalkan Rupert Spira. Kesadaran diarahkan keluar ke objek gitu. Jadi bukan ke subjek. Tuhan adalah objek. Nah, kalau kita bertanya di manakah Tuhan, itu kan kita bicara seolah-olah ada di luar. Apakah Tuhan? Siapakah Tuhan? Nah, kebanyakan manusia, kebanyakan kita itu progresif path. Jadi rumahnya itu di masjid, di bihara, di gereja gitu. Nah, kalau sudah self inquiry, siap rumahnya adalah gitu ke dalam gitu. Kita masih pakai terminologi luar dalam. Jadi self inquiry itu sederhananya adalah bertanya siapa aku, kesadaran diarahkan ke subjek. Tuhan dialami di dalam diriku. Saya masih menggunakan kata di dalam.
kesadaran diarahkan ke subjek. Jadi ternyata begitu kita tanya siapa aku, akhirnya siapa yang mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Gitu. Nah, kalau di Islam ini akrab di tasawuf. Kalau di Vedanta ini langsung tuh atas Adi Sankara, Sri Ramana Maharishi gitu kan, Ramakrishna itu gurunya Vivekananda gitu ya. Papaji, Muji, banyak sekali itu non dualitis kan. Kalau di Islam suka disebut tauhid. Jadi ketika kita arahkan kesadaran ke subjek, itu ternyata kita siapa yang kenal dirinya, kenal Tuhannya. Nah, setelah kita mengalami direct path, baru kita the pathless path, nggak ada lagi luar dalam. Jadi ini yang kadang disebut sudah hidup dengan aku sebagai cinta gitu. Jadi tidak mencari cinta lagi, tidak mencari bahagia, tidak mencari damai, tapi aku adalah bahagia itu, aku adalah cinta itu gitu. Nah, di pertanyaan who am I ini pada sesi-sesi sebelumnya ini struktur yang kita dapat teman-teman. Silakan dipoto kalau mau diingat-ingat ya. Jadi ketika saya bertanya what am I, siapa aku, ini strukturnya kan yang kita mudah pahami adalah ada body, ada mind. Saya suka terjemahkan mind ini batin. Karena di mind ini ada thoughts, ada feeling kan, ada memory, ada imagination. Tapi sains modern suka menganggap otak yang berpikir gitu ya, brain gitu, di brainwash gitu. Nah ini agak berbeda terminologi kita. Kita tidak harus berdebat di situ. Kita pakai caranya Rupert gitu. Jadi body, mind, di mind itu ada thoughts, ada emotion, feeling, tapi juga ada kehadiran yang sadar gitu. Nah, itulah subjek. Ini namanya I am. Jadi ketika kita bertanya what and who am I, aku jelas sekali adalah yang menyadari, yang mengetahui semua pengalamanku. Nah, ini definisinya nih. Ya, ini jadi pengalaman ya, bukan jadi kata dogma nih. Tapi bagi saya terus terang, bagi saya sekarang definisi atau ekspresi ini kuat. Kalau di Islam kan asyhadu alla ilaha illallah, Bang Arif. Sebenarnya asyhadu alla ilaha illallah itu siapa aku loh sebenarnya itu. Jadi saya sudah menolak aku yang dianggap sebagai A, aku yang dianggap sebagai B, C, D. Ya, sisanya illallah. Nah, ini definisi yang ya lebih universal lah. Aku ketika saya bertanya what and who am I, aku jelas sekali adalah yang menyadari, yang mengetahui semua pengalamanku. Pengalamanku itu apa aja? Ya pikiran itu pengalaman teman-teman. Saat kita bermeditasi, mikir A, mikir B, ada gambaran di mental. Kalau yang lebih dominan dari apa yang ada di pikiran namanya perasaan. Segala jenis emosi, marah, kesel. Aku menyadari kesel. Aku menyadari perasaan kesel. Tapi aku bukan perasaan itu. Aku menyadari pemikiran A. Tapi aku bukan pemikiran itu. Gitu. Nah, kalau kita belum terbiasa membedakan ini atau membelah ini, kalau dalam bahasa Al-Quran, intifar ya, kemarin kita bahas, itu susah. Nafsu animal itu kan di diri kita ada perasaan animal, buas, ganas itu ada. Nah ini masuk lagi kita ke pengalaman, ini kan halus nih, pengalaman mind. Lalu kita masuk ke body, aku menyadari sensasi dan mempersepsi badanku. Ketika kita menutup mata teman-teman, kita akan membayangkan tubuh gitu. Ada kepalanya, ada tangan. Tapi ketika kita mengenal tubuh dari dalam, itu sensasi. Oh, di perut ada sensasi lapar, di leher ada pegel gitu. Itu sensasi, teman-teman. Jadi ketika saya sebut saya mengalami tubuh, pertama saya mempersepsi tubuh saya ada bentuknya. Yang mana bentuk tubuh saya yang asli? Waktu TK, SD, SMP, SMA, yang di FaceTime sekarang itu bisa, kan ada tuh suka di TikTok dari kecil tuh jadi tua gitu.
Nah, tubuhku yang mana? Yang asli. Nah, itulah sebabnya tubuh itu persepsi. Kalau kita agak lebih direct intimacy itu sensasi. Hmm. Sensasi sakit gigi. Kalau saya sadar sebagai yang menyadari, saya berjarak dari sensasi sakit, saya tidak menyadari sakit. Itulah tujuan bius. Beberapa yang sudah mahir bermeditasi mau dioperasi nggak pakai bius, teman-teman. Begitu dia standing as awareness, nggak berasa dia. Tapi saya coba begitu lagi di ini gigi saya, Buhu Daru ini, Yeah. nggak kuat saya. Oh, kerasa lagi saya jadi body lagi gitu. Aku identik dengan sakit gigi gitu, belum mahir ternyata. Tapi cuma beberapa menit saya kuat. Saya suka latihan tuh. Kita lagi puasa lapar, kan nggak enak tuh. Tapi lama-lama kita sadari diri sejati, kosong-kosong, kok nggak berasa lagi ya laparnya gitu. Ya memang begitu. Kayak gitu ya. Nah, itu butuh latihan. Nah, sekarang pengalaman itu juga ada aku menyadari, nah di sini dalam kurung realitas objek di sekitarku. Ya, teman-teman jangan lupa ya, aku bukan pikiran, aku bukan perasaan, aku bukan body. Nah, karena itu, the world ini juga sebetulnya, kalau kita tutup mata, the world itu persepsi loh teman-teman. Apalagi digital nih, ya di sini. Jadi siapa aku? Aku adalah kesadaran, Surupet suka nyebut being aware of being aware. Awareness, consciousness itself atau the subject. Nama yang familiar kepada Hmm. siapa aku, diri kita itu adalah I am. Jadi mulai sekarang teman-teman setelah ikut kajian-kajian mengenal sang aku ini, aku itu jangan lagi dipahami hanya sekedar apa yang dideskripsikan secara mental tubuh gitu. Aku personality banyak. Aku sebagai memakai topeng ustad, pakai topeng trainer, pakai topeng A, pakai topeng B, bisa tuh. Tapi aku sadar topeng itu bukan diri sejatiku. Clear ya? Ini kalau tidak direct part langsung, nggak bebas loh teman-teman ini. Ya, nggak bebas. Jadi tidak bisa mengandalin orang, nggak bisa joki ini. Nggak bisa digojekin gitu. Hmm. Ya, dijokiin nggak bisa. Nah, teman-teman kalau sudah dapat uraian ini suka diulang-ulang karena kan suka ada yang baru masuk gitu ya. Jadi, nah, sekarang kita mau membahas dunia ini sebetulnya terbuat dari perceiving. Ini beliau tidak menyebut perception ya, tapi Hmm. perceiving karena di sini ada kehadiran sang subjek. Sama seperti ini di Budarwina. Knowledge, knower sama knowing Yeah. ya. Jadi ada known yang diketahui, ada knower yang mengetahui, ada knowledge pengetahuan. Tapi Rupert suka menggunakan term yang baru, namanya knowing. Hmm. Jadi dalam pengetahuan mengetahui itu ada subjek yang hadir. Jadi perceiving itu di situ ada kehadiran subjek yang mempersepsi. Perceiving ya. Ini halusnya tadi Bang Arif mengingatkan supaya agak ditekankan ya. Nah ini ke-25 ya. Wah seru banget nanti kalau ke-26 ya kita masuk ya. Nah Hmm. ini teksnya teman-teman ya. Coba kita baca pelan-pelan. Saya sengaja ada Inggris, ada Indonesianya. Our our only knowledge ya pengetahuan kita tentang dunia hanyalah pengalaman melihat, mendengar, touching, tasting, smelling. Nah, mari kita sebut itu persepsi. Apa yang kita sebut dengan pengalaman dunia itu sebetulnya itu aja. Melihat, mendengar, mencium. Ya enggak? Saya bilang saya mengetahui bulan. Itu pengalamannya namanya apa?
Ya buka mata menengah ke atas. Hmm. Saya bilang saya tahu cabai, yaitu pakai taste. Ya kalau dilihat dari bentuk cabai itu ada warna juga kan, objek. Jadi kalau saya bilang saya mendengar suara motor, saya tahu motor itu melalui pendengar. Ya, jadi semua yang disebut pengalaman tentang dunia itu adalah penglihatan pendengaran. Nah, ini kita sebut perceiving. Hmm. Nah, terus dimulai pengalaman kita terhadap dunia dan yang kita ketahui tentang dunia hanyalah pengalaman kita terhadap dunia ini terbentuk dari persepsi. Ya, persepsi terbuat dari pikiran, perceiving is made of mind, and mind is made of ourselves, yaitu kesadaran yang hadir. Ini saya baca dulu teksnya nih. Ini agak ribet sebetulnya kalau belum terbiasa. Hmm. Kesadaran yang hadir tidak memiliki warna tersendiri. Dia no color. Hmm. Ya, karena dunia yang kita kenal yaitu persepsi hanya terbuat dari kehadiran yang tidak berwarna. Maka dunia itu disebut transparan. Nah ini agak mumet nih kalau udah begini. Oke, misalnya gini teman-teman. Kita coba pelan-pelan aja. Kalau saya bilang saya tahu apa ya yang paling ini suara gitu. Suara ya. Kita dengar suara motor. Dan gitu kita dengarkan. Hmm. Saya mengalami dunia namanya suara motor. Suara itu sebetulnya di mana ya? Jauh atau di sini ya? Gitu. Suara itu. Hmm. Kan pernah nggak teman-teman kalau kita lagi diam, itu kita mendengar suara gitu. Tapi nggak ada yang bunyi gitu. Saya suka kasih contoh itu sebetulnya Bu Darwini itu suara jam gitu. Tek, 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 tekan gitu. Terus saya ambil baterainya gitu. Loh, kok masih kedengaran gitu. Ini yang asli yang mana? Yang tadi apa yang sekarang kedengaran tanpa objek jamnya gitu. Yang asli yang mana? Coba itu kita selidiki sama-sama. Nah, sekarang kita coba bedain. Oke, ada suara jam yang dari luar gitu, sebut luar dalam. Tapi kita nggak bisa bantah, ada juga yang masih kedengaran. Ya, sementara ini kita nyebut memori kan. Ingat, kan kita kayak lagu misalnya kan. Masih kedengaran lagunya itu, budar ini. Ya. Not itu kedengaran. Ah, itu terbuat dari apa tuh? Suara yang kedengaran nggak, kan suka nggak gitu kan? Saya biasanya ya, saya baru dengar tadi di mobil tadi itu. Dan terjadi lagi, kata Ariel, kisah lama terulang kembali. Oke, dah. Sekarang saya diam nih. Kedengaran tuh. Nah, suara yang itu terbuat dari apa? Ya, hadir di pikiran kan. Itu makanya disebut dia terbuat dari mind. Mind. Nah, ini kan indera pengalaman mendengar. Sebenarnya sama juga dengan aroma, aroma parfum gitu. Sama juga dengan rasa cabai manis pahit atau rasa manis pahit pedas. Nah, suara yang masih kita dengar itu terbuat dari apa? Ya, sebut saja dia adalah pikiran. Nah, perceiving.
Kalau sudah dapat belum teman-teman itu? Saya juga berkali-kali itu meneliti ini. Jadi basis kita adalah direct pengalaman langsung. Karena nanti Bu Darwini, ketika badan kita ini berakhir, aku itu masih bisa mendengar nggak? Makanya kan orang lagi koma, sering kita dengar tuh, koma kan berarti dia sudah nonaktif panca inderanya. Loh, tapi katanya kok dia bisa dengar? Hmm. Nah, gitu ya. Jadi tadi suara itu, di sini dibilang Mbak Rita hadir di pikiran. Sebetulnya suara itu adalah perceiving, persepsi. Ya. Terbuat dari apa itu persepsi yang ada di pikiran itu? Ya terbuat dari pikiran. Nah, pikiran itu sebetulnya terbuat dari apa? Ya terbuat dari kesadaran. Ini karena belum terbiasa aja kita meneliti seperti ini. Oke, kita baca ya. Sudah mulai dapat ya teman-teman ya, urutan-urutannya ya. Jadi karena itu kalau pikiran kan ada pikiran A, pikiran B. Pikiran itu termasuk semua indera loh ya teman-teman ya. Hmm. Saya kan apa ya teman-teman? Pada waktu kita mengingat sebuah kejadian itu kan ada aromanya juga. Oh, baksonya enak banget. Itu kan pada Ya, waktu kita betul. ngomong begitu. Nggak ada baksonya loh. Secara fisik nggak ada baksonya. Tapi aroma kalau kita cukup peka, itu aromanya masih ada. Nah, teknologi sekarang yang belum bisa memindahkan merekam itu ya aroma belum bisa, rasa belum. Visual dan audio bisa. Hmm. Bisa di USB kan Bu Darwini. Kayak YouTube ini kan ada suara, ada visual. Tapi rasa sama aroma belum. Nggak tahu suatu saat nanti. Tapi pikiran kita, kesadaran kita mampu merekam. Kenapa kita bisa tahu? Ini kayaknya parfum, bukan parfum suami saya nih. Misalnya kalau suami istri kok lakinya pulang kok parfumnya beda gitu. Ini bisa ribet itu gara-gara parfumnya beda gitu. Ya. Jadi aroma yang masih kita kenali di pikiran atau kita sebut pencatatnya namanya memori gitu. Itu terbuat dari apa aroma yang itu? Jangan bilang itu nggak real ya. Selama ini kan kita selalu, ini kan tujuan kita diskusi malam ini cuma mau membahas ternyata dunia ini hanya persepsi gitu. Iya. Ada satu lagi contohnya ini nih. Nah, Pernah pernah ada kue kue sandal, bentuknya sandal. Nah, yang makan kue itu jijik karena di bayangan dia itu ini sandal ini pernah digunain ke sawah lah atau ke mana gitu. Gitu loh. Jadi seolah-olah kayak dia pernah jilat sawah padahal gimana sih? Ya nggak pernah dong, tapi kok tiba-tiba bisa jijik gitu kan. iya, iya benar, betul, betul. Itu dia. Jadi sama seperti sekarang teman-teman di dunia digital. Ini Arif suka cerita. Jadi kan suka ada yang posting di TikTok tuh kayak makan enak gitu, kayak Ya. Indomie Mm-mm. gitu. Begitu kita makan Indomie yang secara fisik, kalah enaknya dibanding yang tadi. Ya, Nah, yang betul. real yang mana? Yang bikin enak itu yang mana? Mie-nya yang physically itu atau mie yang ada di benak kita? Di persepsi itu. Apa yang bikin enak itu? Nah, itu mari kita inquiry sama-sama nanti siapa tahu dalam kejernihan batin itu jadi clear gitu ya. Hmm. Nah, coba kita lihat. Jadi kesadaran itu kan semua kan ini urutan itu loh. Semua pengalaman kita hanyalah pengalaman kita tentang dunia adalah melihat, mendengar. Ini nggak bisa kita bantah ya. Dan itu semua menjadi perceiving.
oh saya pernah dengar ya lagu ini. Kita pernah dengar lagu, kan ketika kita masih ingat lagu itu kan persepsi. Kalau di tasawuf filsafat Islam Bang Arif, semuanya persepsi itu disebut tasawur. Ya. Segala yang hadir di benak itu namanya tasawur. Makanya kenapa saya suka sekali teksnya Rupert ini. Ini betul-betul dibongkar, nggak bisa lagi dibantah gitu loh. Kalau kita dapat ya, jangan-jangan neraka itu persepsi Bu Widarwi. Setan itu persepsi. Persepsi dari diriku yang mana ya gitu. Jangan-jangan diriku ini juga persepsi gitu. Nah, siapa yang mempersepsi? Ah, itu inquiry. Yang mempersepsi setan itu siapa? Nah, itu disebut aware present. Nah, dia itu transparan katanya. Kehadiran sadar adalah light that illuminate Illuminate. menerangi semua World. pengalaman. Ya, yang membuat pengalaman dapat diketahui karena ada kehadiran sang sadar. Bisa nggak kita mendengar tanpa ada kesadaran di balik telinga itu? Gitu loh, Bu. Berita. Buktinya orang mati itu masih ada telinganya, udah nggak bisa dengar dia. Hmm. Jadi karena kehadiran sadar inilah dia menerangi semua pengalaman yang membuat pengalaman dapat diketahui, dan karena tidak ada substansi pengalaman kita di dunia selain mengetahuinya, maka dunia dikatakan bercahaya. Luminos ya itu kurang kurang pas ya, tapi mengertilah maksud terbuat dari cahaya kesadaran atau yang mengetahui. Jadi misalnya gini juga teman-teman, yang paling berat itu sebetulnya bagi kebanyakan orang menyadari bahwa semua pengalaman saya secara dunia, pengalaman dunia itu kan sebut pengalaman indrawi. Begitu saya meditasi, Bu, duduk diam, maka semua pengalaman itu hadir di benak saya saat ini. Apa saja tinggal saya aktifin aja. Nah ini semua pengalaman yang hadir di pikiran saya itu, di mind itu, di batin itu kan pikiran, terbuat dari pikiran. Dan pikiran ini diketahui oleh siapa? Itu yang disebut kesadaran. Ya. Terus kehadiran sadar ini menerangi dunia, ya, dunia apa the apparent world itu kan, Hmm. dunia yang menampil, dan cahayanya juga merupakan substansi dunia yang menerangi dan mengetahui. Dengan kata lain, pengetahuan tentang dunia dan keberadaan dunia terbuat dari substansi yang transparan dan bercahaya. Saya kasih contoh lagi begini, Bu Darwin. Ketika kita duduk diam, menutup mata, coba bayangkan apa mobil Innova hitam, sut nongol kan, terpersepsikan Bu Empyrean world gitu. Ini masih nutup mata. Itu mobil Innova hitam yang muncul sekarang di benak saya, yang saya fokuskan betul dengan semua detail warnanya segala macam, itu substansinya adalah apa? Substansinya kan aku, Zatnya apa kesadaran. zatnya? Hmm. Substansinya apa? Terbuat dari apa itu? Ya.
Makanya Rupert Spira memang bilang, sering-sering kamu sadar sebagai jati diri supaya ngelihat dunia ini adalah dream gitu. Hmm. Kalau kita tidak sering-sering zikrullah gitu, kalau bahasa Islamnya kan zikrullah, nggak sadar yang real itu apa, yang real itu kan kesadaran itu. Kita lihat lagi. Nah, dia Ada ada yang pertanyaan. nanya nih, ada yang Ya. nanya ini keren nih. Saya terpesona oleh penemuan bahwa dalam pengalaman langsung, my direct experience, segala sesuatunya terbuat dari penginderaan dan persepsi. Ini berarti dia udah dapat nih Bu Darwin, si penanya ini. Bahwa tidak ada objek nyata, yang ada hanyalah pengalaman. Jadi kita selama ini menganggap pengalaman itu di luar, padahal sebetulnya itu luar dalam nanti kolaps loh. Mirip seperti kita lagi mimpi gitu loh. Lagi mimpi, Bu. Kita lagi mimpi, di dalam mimpi itu ada kota-kota, itu emang di luar kesadaran, enggak dong. Coba deh teman-teman kalau lagi mimpi, kita ngelihat ada ular di sini, emang ada ularnya di luar gitu. Namanya pengalaman ular gitu, pengalaman mengalami ular, mengalami bidadari, kalau bidadari pengalamannya dalam mimpi. Nah, terus yang ada hanyalah pengalaman. Rupert menjawab, ya, satu-satunya pengetahuan kita tentang pikiran adalah berpikir. Mm-mm. Satu-satunya pengetahuan kita tentang itu adalah penginderaan. Dan Sensing. satu-satunya pengetahuan kita tentang dunia ini adalah persepsi. Yaitu melihat, mendengar, menyentuh, mengecap, dan mencium. Atau kita dapat mengatakan dengan lebih sederhana bahwa kita tahu bahwa yang kita tahu hanyalah mengalami. Dan pengalaman ini buat dari diri kita sendiri, yaitu kehadiran sadar. We could say more simply that all we know is experience. Bisa nggak kita bilang saya tahu sesuatu tanpa saya mengalaminya dulu? Saya bisa bilang saya tahu sedih nggak kalau saya nggak ngalamin dulu? Kita tahu bintang, kita tahu bulan. Tahunya dari mana? Pengalaman melihat, bukan menyentuhnya kayak pakai tangan. Indranya adalah indera melihat, kita menengadah ke atas. Terus kita dengar cerita nabi-nabi. Cerita nabi-nabi kita tahu, diceritakan orang. Kita tahu nggak? Taunya dari mana? Yang kita tahu adalah apa yang kita alami di pikiran kita tentang dari cerita itu. Saya tahu misalnya Nabi Muhammad. Dari mana saya tahu? Ya ada cerita-cerita. Tapi yang saya ketahui itu apa? Yang Hmm. yang hadir di pikiran saya. Itulah pengetahuan saya tentang sosok beliau. Jadi ingat ya teman-teman ya, apa yang di pikiran kita itu juga pengalaman ya. Apa yang kita rasa itu pengalaman, mimpi itu pengalaman. Nah, pengalaman yang hadir di pikiran kita terbuat dari apa? Ya, silakan ya kalau ada yang mau menanyakan ya. Terbuat dari, nah di sini, we could say more that all we know is experiencing. Ini clear ya.
apapun yang kita tahu itu semua pengalaman, betul, experiencing. Dia nggak nyebut experience di sini ya, tapi Ya, experiencing, ada ing-nya kita. yes. Memang teliti banget nih Rupet ini, teliti banget memilih kata. And experiencing itu made out of ourselves, karena experiencing itu ada yang mengalami di situ. Ya. Mungkin nggak kita mengalami satu objek tanpa kehadiran subjek yang mengalami? Nggak mungkin. Jadi subjek yang mengalami lebih primer daripada konten pengalaman. Jadi dengan kata lain, kalau apapun yang kita ketahui itu adalah experiencing, dan experiencing itu terbuat dari apa? Diriku, dan diriku adalah our present. Sekarang kita mau ini nih Bang Arif. Wah, ini seru nih ini. Coba, seru nih. Keren nih. Now, sekarang ambillah ya, take the world is, dunia yang biasanya dianggap jauh dari dan terbuat dari sesuatu selain diri kita, oke? Okay? Ini asumsinya diri kita badan loh ini ya, bukan kesadaran nih, badan ini. Nah, misalnya ambil sebuah objek yang mau kita alami itu di dunia seperti gunung yang jauh, betul nggak? Hmm. Ya, Bu Rita, gunung yang jauh itu gunung jauh. Karena ini asumsinya diri kita itu badan ya. Seberapa jauh gunung itu dari pengalaman? Nah, ini menariknya. Pengalaman kita tentang gunung itu apa sih? Kalau badan kita jauh dari gunung, ya pengalaman melihat kan gitu. Kalau badan kita itu berada di gunung, ya kita bisa sentuh pakai tangan. Pengalaman kita tentang gunung, apakah itu pengalaman meraba? Gunung itu yang mana? Kalau kita dekat, kita sebut gunung, atau itu tanah? Itu beda juga tuh. Beda. Kalau kita ada di gunung itu, kita sentuh, pengalamannya pakai tangan nih, tutup mata. Itu kita sebut gunung atau tanah? Atau pengalaman kita tentang gunung itu kita berada jauh, tubuh kita lihat. Jadi pengalaman kita tentang gunung adalah pengalaman mempersepsi pakai penglihatan. Oh, saya sebut dia jauh. Penglihatan, pengalaman penglihatan. Ya, nah, seberapa jauh gunung itu dari pengalaman? Jelas tidak ada jarak sama sekali. Kita dari pengalaman gunung itu nggak jauh. Robert Spira pernah tuh diajarin gurunya. Saya pernah ajak Arif tuh waktu itu di Bogor ya, Arif ya. Iya, Bang Oh Arif iya lupa iya iya ingat nggak tuh? iya Jadi iya. kami lagi di sawah, Bu Darwini, saya sama Arif. Terus di sawah gitu kan, padi gitu. Saya ajak dia mengalami lewat tangan gitu, sentuh nih. Dia sentuh tuh apanya. Oke, Apa? gimana kan? Ada pengalaman dong, sensasi tekstur kan? Kayak teman-teman pegang karpet gitu loh, iya kan? Karpet gitu. Oke, kan tahu kita mengenalkan namanya tekstur. Oke, diangkat sekarang tangannya. Masih ada nggak pengalaman tekstur itu? Masih ada gitu, kerekam. Itu jadi perceiving. Cuma kita mengenal tekstur melalui indera tangan. Pengalaman tekstur itu jauh atau dekat, atau yang asli yang mana? Yang fisik apa yang sekarang terekam di persepsi kita? Nah, itu yang diteliti. Nah, seberapa jauh gunung itu dari pengalaman? Jelas tidak ada jarak sama sekali. Sekarang tanyakan seberapa jauh pengalaman dari diri kita coba. Yaitu dari kehadiran sadar. Jelas tidak ada jarak. Teman-teman sekarang mendengar suara Dami, Bu Rita. Jauh nggak?
Kan teman-teman mendengar, apalagi yang pakai headset nih. Gitu. Coba Bang Arif ngomong. Cek, cek. Ah, Tes. ini kedengaran nih. Jauh nggak suaranya? Pengalaman ya. Iya, Bukan bukan. badannya loh, bukan badannya loh. Karena bisa juga kalau aku tes, tes. Tetap kedengaran kan. Pengalaman suara Nah, itu jauhnya dari kita. pengalaman suara itu jauh Ya, atau tidak? Itu loh maksudnya teman-teman. wow. Bu Yana sebentar ya, saya teruskan. Udah reset Bu Yana ini. Jadi, jika sudah terlihat jelas bahwa gunung itu tidak jauh dari pengalaman dan experiencing tidak ada jaraknya dari kesadaran, maka jelaslah dalam pengalaman kita yang sebenarnya bahwa gunung itu tidak jauh dari diri kita. Nah, gitu loh. Ini kayaknya teman-teman silakan meditasikan lagi. Nah, sekarang mulai lagi dan tanyakan substansi apa yang ada di gunung tersebut selain mengalami. Apa yang kita sebut gunung itu kan sebetulnya ya mengalami. Ya misalnya kita lihat bentuknya segitiga apa. Itu kan pengalaman melihat visual. Tentu saja tidak ada selain pengalaman. Karena kita tidak mempunyai pengetahuan tentang dunia di luar kecuali pengalamannya. Sekarang tanyakan substansi apa yang ada dalam mengalami. What substance is present in experience other than our self-awareness? Jelas tidak ada. Oleh karena itu, our direct atau intimate experience that the mountains and everything else, dia kasih contoh gunung, nanti silakan yang lainnya, terjadi di dalam dan terbentuk dari kesadaran diri kita. Ya, saya sebetulnya mau kasih ilustrasi, ini ada kayaknya saya kasih. Nah ini teman-teman ya, coba ya sebelum ke situ. Ini IM screen ya, kita masuk lagi ke analogi screen ya, analogi screen. Ini kan gambar-gambar nih, ya. Itu saya ke sini dulu. Ini saya mau putar nih satu lukisan saya lihat waktu itu di rumah teman. Bisa ya di share, ada suara boleh. Share suaranya bisa ya Oke, bang ya? bisa bisa. Sekaligus share sound aja. Ini video dari mana? Video dari sini. Oke, Kedengaran nggak suaranya? Ada suara? Ada. Ada suaranya. Tidak ada di saya, Bang enggak, Damai. belum kedengaran sih. Coba lagi pas share screen, Oh, itu dari ada gambar belum. checklist share sound dulu. Belum belum ya? Iya, share screen terus checklist kotak share soundnya. Saya putar ya. Ini dia di sini, ini di sana. Jadi dari sudut pandang ini, here, ini there. Tapi dari sisi layar, dari sisi background, there is no there. Di sini kalau sudut pandang ini di here, ini there, di sana. Di sini, di sana. Tapi dari sisi layar, tidak ada di sana. There is no there. Terima kasih. Sudah ya? Ini Ya, kayak, ini kan kalau kita sebagai badan, aku sebagai badan ya, maka pengalaman gunung adalah itu gunung gitu kan gitu. Tapi kalau akunya adalah screen, paham ya maksudnya? Akunya iya. adalah screen, jadi gunung itu semua hadir. Nah, screen itu adalah kesadaran.
Nah, ini juga mirip seperti teman-teman anak-anak muda kan suka punya pengalaman. Gini misalnya kayak kita pakai Yes. apa ya, VR ya, VR. virtual reality gitu. Jadi saat kita memakai ini kan nampak. Cuman kalau nggak usah pakai ini, kita nutup mata, semua nampak di benak kita. Gunung ada di benak kita, dilihat oleh sang kesadaran, gitu loh maksudnya teman-teman. Karena terus terang, ya saya suka cerita pengalaman saya waktu mati suri itu. Matahari pun ada dalam persepsi saya. Gitu. Nah, masalahnya karena saya memaknai, meyakini diri saya terjebak di badan. Kalau aku adalah kesadaran, aware present, maka pengalaman gunung itu adalah pengalaman persepsiku. Gitu. Nah, gunung itu bisa objek apa saja. Ya, jadi there is no there. Gitu. Namun kini kita bisa bertanya, gunung apa itu? Tanda petik. Kita telah menemukan bahwa itu hanyalah diri kita sendiri kan gitu. Kesadaran. Lalu mengapa berbicara tentang gunung? Gunung hanyalah salah satu nama atau wujud diri kita. Yang ada hanyalah diri kita sendiri. Bukan diri kita yang seperti gunung, tetapi hanya diri kita sendiri. Titik gitu. Terus ada yang nanya kan, hal ini sangat mudah saya alami ketika memusatkan perhatian pada pendengaran. Kayak tadi saya kasih simulasi pendengaran kan, Bu Darwini kan. Coba Arif ngomong. Ada pengalaman pendengaran kan? Ketika menyentuh tadi saya kasih contoh menyentuh karpet, mencium aroma. Aroma itu di mana? Pengalaman aroma. Tetapi sangat sulit bagi saya ketika pengalaman melihat. Iya betul, ranah visual adalah ranah di mana ilusi dualitas, keterpisahan Yes. dan keberbedaan paling meyakinkan. Itu saya suka latihan itu sekarang nih teman-teman, kalau lagi sendiri atau misalnya lagi santai gitu. Itu saya menyadari bahwa seluruh persepsi visual itu sebetulnya kayak kita mimpi gitu loh. Ya. Nah, ya, jadi namun jika jelas bahwa semua pendengaran, sentuhan, penciuman, dan sebagainya terjadi di dalam dan tidak lain dari diri kita sendiri, maka kita mempunyai kuncinya. Kita hanya perlu memindahkan pemahaman sense of, ya, understanding the realm of seeing. Yep. Berikut saran praktisnya katanya. Mulailah dengan mata tertutup dan pastikan misalnya bahwa getaran kesemutan yang disebut suara lalu lintas di kejauhan hanya dibuat dari pendengaran dan bahwa pendengaran itu menyatu dan dibuat dari pendengaran Anda diri sendiri gitu. Hearing. Silakan Bu Yana. Ya, apa sih Bang? Eh, Mungkin saya pengen ini sih ya, kalau boleh gitu ya dijembatani. Yang kalau yang terakhir itu dikaitkan dengan teks atau literatur Islam. Berarti betul ya, apakah betul itu yang dimaksudkan dengan Allah lebih dekat kepada urat leher kita sendiri? Hmm. Artinya pengalaman transenden itu ya memang aku alami menyatu dengan yang imanen dan yang menyadari itu semua ya itu satu gitu ya. Jadi tadi ya ada Rupert tuh betul-betul clear ya kata-katanya tidak ada jarak. Apakah itu maksudnya juga sama Bang dengan yang kita sudah dengar ya dulu apa ilmu-ilmu tauhid itu yang sudah menyebutkan itu terang ya dengan adanya analogi tadi jadi clear gitu. Itu satu, terus mungkin singkat-singkat aja ya Bang, soalnya ada tiga. Yang kedua, saya Oke. memang lagi mengikuti Rupert, dia itu sering mengangkat pengalaman persisting ini dikaitkan dengan ternyata
sulitnya gitu ya kita memahami ini karena paham materialisme yang sudah mengakar gitu. Jadi memang itu diajarkan dalam institusi sekolah dari kecil sampai sebesar ini ya. Bahkan menariknya anak saya yang SMA tuh belum ada tuh diajarin fisika kuantum, padahal kalau kita mendekati pelajaran IPA dengan fisika kuantum kan akan lebih mudah ya, dekat dengan awareness dibandingkan fisika Newton yang udah jadul gitu kan. Itu satu. Yang kedua, bagaimana penjelasan apa maksudnya Bang Damo setuju dengan itu. Lalu yang ketiga, saya ingin mengaitkan lagi dengan Quran. Di Quran kan banyak banget ya dibilang bahwa pendengaran, penglihatan, hati. Nah itu sebetulnya sense of receiving ya, sehingga kita bisa bilang maaf bagi yang tidak diamanahkan gitu ya, penglihatan mata fisik ya itu tetap adalah penglihatan menurut pandangan Allah, yaitu perceiving itu gitu. Dan pendengaran kan bukan berarti fisik ya, tetap bisa mendengar dalam konteks perceiving itu, bukan berarti fisik ya. Jadi tadi terkait dengan poin kedua tadi, betul ya bahwa dunia ini sebetulnya bukan terbuat dari meter dan aku juga bukan terbuat dari meter. Mungkin gitu Bang, makasih. Ya. Ya, jadi kalau dikaitkan dengan tauhid, kalau di Quran kan ada juga kata-kata itu, aku bersamamu dimanapun kamu berada. Kami lebih dekat kepadanya melebihi urat leher gitu kan. Kemanapun kau menghadap, di sana ada wajah Allah gitu. Ini perlu dikontemplasi direct path agar jadi kesaksian langsung gitu. Itu sama Bu. Sebetulnya kalau teman saya sendiri setelah terbiasa dengan Vedanta atau non-duality, terutama dari Rupert, itu justru apa yang ada di ayat suci Al-Quran, Bhagavad Gita, Tao Te Ching, Bible, Upanishad, itu jadi clear loh. Jadi dogma-dogma yang selama ini dipahami secara asumsi-asumsi yang tidak clear gitu, itu jadi lebih jelas dan langsung dialami. Tapi ini terus terang teman-teman yang belajar begini kan perlu betul-betul berani untuk menyelidiki langsung gitu, dan tidak serta merta wah saya udah dapat nih, nggak gitu. Kalau udah ngerti emang clear aja gitu, nggak ada keraguan di dalamnya. Mengenai ya ini Arif dia kan sekolah fisika, meskipun ya bisa nanti Arif bisa bantu juga tuh. Fisika kuantum itu lebih sejalan dengan realitas daripada fisika Newton. Ya kan? Karena di semangat di fisika kuantum itu kan ingin mencari tahu materi ini substansinya apa sih? Oke, di mikroskop elektron, ternyata ada molekul, ada proton, elektron, ada kuark. Itu diteliti ternyata lebih ada kekosongan gitu. Nah, yang tiba-tiba mereka sadar, yang mengamati kekosongan itu siapa gitu? Apa itu? Disitulah ketemu kesadaran. Ya, nomor 3 tadi apa ya? Kalau di Quran itu pendengaran, penglihatan, hati itu sebetulnya jadi. Iya, betul. Ya. Betul. Tapi itu karena orang buta dan tuli pun bisa fisik ya. Kalau di kajian esas itu kita lagi bahas kernel of the kernel. Itu semua yang mendengar itu nafsu natikoh roh itu. Gitu teman-teman. Jadi kalau dari sekarang sebelum tubuh ini mati, kita sudah menyadari ini, maka pelan-pelan kita akan melihat gak pakai mata. Ya tentu saja kalau di derajat kehadiran fisik ini kan kita dibuat detail dengan menggunakan indera penglihatan, mata, telinga, hidung gitu. Tapi sesungguhnya penglihat sejati itu, seer, kalau penyaksi sejati itu adalah kesadaran. Iya Bang, satu lagi ya. Jadi yang orang buta yang dibilang dalam ada hadis atau apa tuh orang buta tuh istilahnya dijanjikan masuk surga,
Jadi tadi itu sebetulnya pemisalan ya, karena tadi yang pertanyaan terhadap Rupert itu menarik ya, karena paling susah tuh mengerti perceiving kalau dari indera penglihatan ya. Jadi Oh iya, teman-teman yang tidak diberikan itu istilahnya ujiannya jauh lebih lebih ini ya, bisa dia Saya malah kuasai lebih malah detail. mengatakan orang yang katakanlah buta itu dia lebih clear nanti untuk menyadari tauhid. Iya bang, makanya dia surga gitu ya, udah merasakan Iya, surga itu lebih betul. gampang gitu loh daripada kita tadi yang sulit banget kata bang. Karena karena kayak Helen Keller, orang yang buta itu secara fisik Oh, iya. itu sangat sekaligus mudah untuk tunarungu. menyadari realitas itu. Ya dia tunarungu sambil lihat Hmm. itu bisa menyadari bahwa yang menyaksikan itu ya roh gitu. Realitas yang menampil di kesadaran itu lebih real daripada yang fisik gitu. Hmm. Makanya kalau kita kaitkan dengan energi, dia bisa mengetahui lewat frekuensi gelombang gitu, intuisi gitu. Ya, ya, ya. Makanya Nah, kita potensinya kan luar meditasikan dalam rangka itu kan, mati sebelum mati kan itu maksudnya. Hmm. biasa. Oke, clear, makasih. Thank you Bu Yana, Bang Arif siap. selalu Mau nambahin Bang Arif memberikan tadi? insight-insight dengan pertanyaannya. Ini lanjut aja, mau lanjut baca Hmm. atau pertanyaan? Ini Bertanya udah ada dulu tiga boleh. orang nih, udah ada tiga yang raise hand. Siapa dulu? Bu Rita. Pak Yadi mungkin yang duluan ya, silakan. Masih Mas Arif dan Bang Dame. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Nalaidin Dari Faizin. saya ada satu rasa curious aja yang tinggi ya. Jadi kalau menurut Rupert kita harus direct path, dan di direct path ini kita harus mengalami sendiri, dimana kita harus maintain kesadaran ya. Tapi sebagaimana kita tahu, fisik kita itu kan untuk terjaga 24 jam rasanya tidak mungkin ya. Dan rasa curious saya itu besar. Bagaimana nanti di akhir sakaratul maut itu kita bisa terjaga. Hanya itu aja sih dari saya, dan saya juga curiousnya besar. Kita nggak bisa nggak? Karena kita adalah makhluk yang lemah ya. Jangankan 24 jam lah. Paling kita per 8 jam, per 8 jam, per 8 jam. Itu aja mungkin Bang Damai dan Sarip. Oke. Minta Oke. Pak Yadi. pencerahan. Pak Yadi, saya mau bertanya gini. Kan kalau di Vedanta sudah sering saya ulang di sini. Kesadaran itu menampil atau dialami, kesadaran mengalami ada namanya deep sleep, Ya, ya, tidur pulas. Kebanyakan orang itu menganggap tidur pulas itu nggak sadar. Itu keliru sekali. oh, ya. Tidur pulas itu, mas saya tanya orang, tadi malam gimana tidurnya? Oh mimpi. Berarti dia sadar ada yang menyaksikan pengalaman mimpi ya. Apa buktinya dia tahu? Dia bisa ceritakan. Oh, Terus saya tanya lagi besoknya. Tadi malam gimana Pak tidurnya? Oh tidur ulas. pulas. Loh, kok tahu? Berarti kan ada yang menyaksikan. Ya. Jadi tidur pulas itu adalah no experience aja, tapi sadar. Oh, ya. Nah sekarang nih kita nih waking state nih. Ya, Nah ini kita bisa berlapis-lapis. Kita sadar realitas fisik, begitu kita tutup mata, tidak aktifkan panca indera yang membuka hubungan dengan realitas fisik, kita sadar batin, sensasi body. ya. Coba diulang-ulang lagi teman-teman. Tema-tema di YouTube itu yang present ini. Itu makin clear nanti. Jadi sebetulnya yang sadar itu siapa gitu. Sampai kalau
Arif sudah mulai berani juga gitu. Kalau tubuh saya ini berakhir, aku masih ada nggak gitu. Dari sekarang kita clearnya gitu. Luar Oh, biasa. saya takut mati. Ini yang takut mati siapa gitu? Aku yang mana nih? Jangan-jangan memori separate cell. Kalau being aware itu kan dia tidak mengenal lahir dan mati. Gitu Pak Yadi. Ya, Terima kasih, terima kasih Pak. Mas Terima Arif. Terima kasih. kasih. Ini kita langsung lanjut aja nih ke pertanyaan ya. Sebenarnya tadi udah poinnya udah sampai sih. Dan di paragraf-paragraf berikutnya itu Rupert hanya menekankan aja. Ya, Menekankan bahwa ini bisa dilakukan juga, kita sendiri melakukannya terhadap seeing. Itu kan tadi yang paling susah ya. Tapi coba latih seeing. Lalu juga eh, ini bisa hearing. dilakukan di mana saja. Katanya jangan membatasi ini pada environment yang meditatif. Tapi juga pada saat jalan kaki, pada saat cuci piring, pada saat ngomong sama teman gitu, tetap tetap bisa mengalami yang mengalami itu. Standing as Kita jadi, awareness gitu ya. iya kita jadi terampil dalam hal itu. Terus perasaan tentang dunia di luar dan dunia di luar sebagai bukan aku dan aku yang berada di dalam itu bakal lenyap. Dan lebih keren lagi sih ya menurutku. Ini malah Rupert emang khasnya untuk sedikit memberi apa kita tantangan dalam perenungan. Bahkan dia bilang self inquiry itu bukan hanya who am I gitu. It is true that self inquiry often start with the question apa sebenarnya aku itu. Tapi agar investigasinya lengkap, yang kita kira bukan aku itu juga harus kita teliti gitu, yaitu dunia. Jadi self inquiry ini memang benar-benar meliputi segalanya, menginfiltrasi me itu. Artinya ya udah apa yang kita persepsi sebagai berada di luar. Kalau anak muda mungkin topik framing gitu kan. Ternyata terungkap juga di situ sebuah potensi untuk self inquiry. Itu aja sih di paragraf berikutnya kalau rangkumanku ya. Kita bisa langsung masuk ke pertanyaan lagi. Ini yang di raise hand dulu ya. Rita Sedikit Bang Arif, Evi. sedikit. Oke, oke. Sedikit. Karena itu, teman-teman, saya sedang menulis buku juga, teman-teman. Self inquiry dalam konteks framework Islam. Saya menggunakan 3 terminologi. Iqra, syahadat, sama zikrullah gitu. Mm-mm. Dan ini juga akhirnya jadi masuk akal kenapa yang pertama wahyu yang tersingkap pada Nabi Iqra gitu. Menyadari apapun kan itu bacalah gitu kan. Baru di situ dengan nama roh itu kesadaran rohanimu. Lalu ada satu pengalaman nanti kalau pembacaannya sudah teliti, asyhadu alla ilaha illallah. Kan di situ Bang Arif kan inquiry itu juga sadar juga yang bukan aku gitu. Mm. Sampai ketemu ilallah. Bahkan berikutnya Mm. apa? Yes. Manifestasi Allah itu yang disebut utusan. Nah dari situ baru bisa ala bijikrillahi tatmainnul qulub. Bis. Hanya dengan ingat subjek. Itu saya mengaji zikrullah itu ingat subjek ya. Mm. Bukan mengingat objek. Jadi dalam bahasa Arab, zikrullah itu artinya ingatnya Allah. Bukan mengingat objek. Bahkan di sholat, akimis sholat li zikri. Dirikan sholat untuk ingat aku. Akunya situ bukan objek ya. Gitu. Ya, mudah-mudahan nanti karena kan ini kan Opek kan bahasanya itu nggak pakai bahasa basi. Oke, Makanya kan Mbak Yana tadi kaitkan dengan Quran gitu. Silakan Pak Adi atau Bu Rita. ini kita berurutan deh. Bu Rita, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dame, Mas Arif. Waalaikumsalam. Gini Bang Dame, ini mohon pencerahannya Bang Dame. Ini untuk keseharian saya ya Bang. Jadi saya kan seorang awam gini ya Bang, pengetahuannya masih belum banyak. Saya itu dalam keseharian tuh melihat seperti begini Bang, melihat di sekeliling gitu, tanaman apapun ya yang dia tanaman, gunung, hewan gitu Bang. Saya tuh melihat seperti itu semua tuh tidak ada, kosong gitu Bang. Kosong, yang ada hanya ya itulah, ada kesadaran itu. Di balik itu saya dengan panca indera saya, pendengaran saya, penglihatan saya, kemudian jadi saya tuh melihat gunung, langit gitu. Itu bukan langit secara fisik bahwa langit itu berwarna biru, tidak, tapi di kesadaran saya itu adalah kosong, yang ada aja hanya kesadaran itu sendiri gitu. Kemudian ketika saya juga melihat orang gitu pun, yang itu orang itu bukan yang saya lihat dari wajahnya, bentuknya apapun, tapi itu nggak ada gitu, yang ada hanya itu semua sama gitu, hanya sama gitu Bang. Jadi lebih ke apa ya, jadi tidak ada keberanian lagi untuk orang itu begini, nggak ada gitu Bang. Jadi apa pemikiran kontemplasi saya ini gitu, ini Benar. masih atau bagaimana gitu. Kadang saya masih merasa pemikiran saya gini gitu Bang gitu. Jadi kalau saya melihat semua itu adalah kosong aja layar gitu loh, kosong Bang gitu Bang. Melihat orang pun juga begitu gitu. Kalau melihat makhluk, saya jadi merasa itu semua kosong dan hanya itu gitu, hanya satu kesadaran aja gitu Bang. mohon pencerahan Bang. Ya, Terima kasih. itu Assalamualaikum. itu Bu Rita sebetulnya bukan awam itu sebetulnya. Bukan awam. Sebetulnya Bu, saya punya beberapa buku yang ditulis oleh guru-guru yang hebat ya, katakan gitu. Semuanya adalah kesadaran itu banyak Bu. Nah sekarang kan alhamdulillah dengan era digital ini dan juga sejak pandemik ya, tema-tema begini mulai terbuka gitu. Tapi tetap saja kan yang terinspirasi kan ya tidak banyak gitu. Nah, kuncinya gini Bu Rita, apabila kita mengetahui apapun berdasarkan direct path langsung. Tadi kan penelitian itu bukan cuma siapa aku yang sadar itu, bukan. Apa yang menampil pun kita investigasi gitu loh Bu. Nah, terus terang saya banyak terbantu waktu belajar filsafat gitu. Nah, di Swaguru kan ada self-inquiry and philosophy itu. Nah, yang ini self-inquiry nih. Filsafat itu banyak meneliti objek, realitas apa adanya itu apa sih gitu. Misalnya kita mengobservasi objek penelitian itu sedih gitu. Ini sedih ini terbuat dari apa ya gitu loh, Bu. Atau jangan-jangan itu cuma persepsiku aja gitu, begitu berubah persepsi sedihnya nggak ada gone gitu. Yang seperti itu yang akan terjadi pada kita. Cemburu, ada orang cemburu gara-gara perasaan cemburu bunuh diri loh. Jadi maaf, jadi begitu mudah seolah-olah men-switch gitu, klik gitu. Ketika sedih hanya sebentar itu udah nggak ada sedih itu gitu. Yang ada damai aja, udah freeze aja udah gitu. Ketika itu gitu Bang. Itu saya tuh merasa kan, saya secara ilmu kan Bang, baca juga. Maksudnya pengetahuan kurang lah gitu Bang. Hanya perasaan saya kenapa begini gitu Bang. Jadi ketika ada sesuatu marah, ada sesuatu yang mengecewakan, oh saya marah ya. Tapi begitu di switch lagi gitu, nggak ada marah, udah biasa aja lagi gitu Bang. Jadi kalau orang bilang, ada yang bilang kamu bipolar gitu Bang. Jangan-jangan bipolar kok, dari sedih bisa sekilas nggak ada gitu.
Tapi itu kan gini aja. Bu, kalau ada yang memberitahu begitu bipolar itu kan Bu, itu kan pendapat dia. Kita cek dalam pengalaman kita langsung. Iya Pak. Jadi teman-teman sekalian mulai lebih berani untuk mengetahui apapun direct path gitu. Saya bahkan mulai mengenalkan ke publik, khususnya di Indonesia, direct path itu sebenarnya sirotol mustaqim. Ihdinas sirotol mustaqim. Tunjuki kami jalan langsung. Nggak pakai perantara-perantara gitu. Iya Bang. Sirotol ladzina an'amta. Jalan mereka yang telah engkau beri nikmat gitu. Ghairil maghdubi, bukan mereka yang dimurkai. Kalau itu yang sok tahu. Ada angkuhnya kalau itu. Walad dolin, mereka yang sesat ikut-ikutan aja. Apa kata ini, apa kata itu gitu. Boleh kita belajar pada seseorang, pada guru, tapi pada akhirnya kita direct path juga. Kita respect pada orang guru. Yes. Gitu loh, Pak. Jadi makanya yang seperti ini nggak bisa dititip ke orang. Ya. Iya, Bang. Oke, Bu Rita, terima kasih. Teruslah Terima Bu, terus kasih. ini. Dan tapi pada waktu ketemu orang tetap kita lihat juga, dia memahami saya apa ya, saya mau pakai topeng yang mana nih, gitu Bu. Betul Bang. Iya. Kalau kita reunian SMA, ingat ya, meskipun umur kita udah 70, ketika reunian itu orang ketemu SMA-nya gitu. Persepsi kita tentang waktu SMA gitu. Betul. Itu kan semua ada di benak kita gitu. Terima kasih Bu Rita. Terima kasih Pak Adi. Thank you. Silakan Pak Adi. Ini berarti sekaligus pertanyaan yang di kolom komentar ya Pak? Oke. Belum di unmute. Belum. Bang Damai, Mas Arief, terima kasih atas kesempatan ini. Salam. Saya jadi ingat ini Bang Damai. Untuk betul-betul menyadari direct path, apalagi pathless itu, statement harus mati dulu sebelum mati itu menjadi prasyarat gitu ya. Nah, kelihatannya sih saya belum mati baru pingsan barangkali ya. Sehingga pertanyaannya, mohon maaf, mungkin agak aneh gitu ya. Nah, dari yang saya tahu kan ada dari segi filosofi, ada fisik dan metafisika gitu ya. Nah, apakah yang disebut diulas tadi perceiving itu adalah fenomena fisik seperti fenomena atau pengalaman faali dan pengalaman psikologis gitu ya. Sehingga pertanyaannya juga kenapa di dalam diagram Bang Damai tadi mind dan batin itu jadi satu gitu ya, karena pemikiran mind dan batin itu mungkin bukan satu gitu ya. Mind adalah yang tadi Bang Damai katakan fenomena dari kegiatan brain ya. Sedangkan batin kan tidak terkait brain gitu. Jadi bagaimana dalam hal ini kok digabungkan jadi satu yang menjadi objek gitu. Bagaimana penjelasannya Bang Damai dan Mas Hari? Pak Adi, jadi itu sebenarnya kan ketika disebut mind, diterjemahkan pikiran, itu kurang pas juga Pak, karena ada kata yang juga di pikiran juga makna bahasa Indonesia itu thoughts gitu kan. Thoughts gitu. Mind itu kadang ada yang menyebut juga soul gitu kan. Ada yang juga nyebut itu nafs gitu ya. Tapi intinya adalah, makanya saya suka tuh kalau Rupert itu. Mind itu sebetulnya ya isi dari non-fisik gitu loh. Bukan brain, Pak.
brain itu sudah apa ya, nggak tahu ya, ini saya tidak mau berdiskusi tentang terminologi panjang. Kalau kita teliti apa sih pengalaman kita tentang otak, sensasi aja Pak. Kan kalau Deepak Chopra juga seorang dokter, dia juga bilang kan di otak itu nggak ada memori, itu apa di otak, enggak katanya. Memori itu adalah penglihatan kesadaran. Nah, cuma sudah jadi apa ya, terminologi yang sudah masif, menyeluruh, yang berpikir itu otak. Itu saya sudah lama tidak pakai istilah itu. Yang berpikir itu adalah aktivitas kesadaran gitu. Lebih lebih kena ke Vedanta Pak. Direct, dia nggak basa-basi. Bermimpi itu kan bukan di otak Pak. Orang lagi koma itu dia punya penglihatan gitu. Siapa itu yang melihat, yang mendengar, yang mengalami? Kesadaran gitu. Makanya sebelum kita mengalami kematian yang pada umumnya orang disebut, kalau di kontemplasi kan kiamat wusto gitu, atau ajal tiba. Sekarang kita meditasi kan belajar mati sebelum mati Pak. Nah pelan-pelan nanti kita kan, oh bagi sang aku, no birth, no death gitu. Birthless and deathless kan itu di awal-awal itu kita bahas. Ini tema-temanya ini sebenarnya dahsyat. Dahsyat ini dari Rupert. Bapak Ibu sekalian nih. Coba nih lihat nih. Ini kurang dahsyat apa ini? Semua rahasia hidup itu udah dibongkar sama Rupert di sini. Tuh, diulang-ulang aja semuanya di bukunya ini, Pak. Iya nggak? Nih, our self is birthless and deathless. Coba. The eternal and infinite nature of our being. Ini bagian yang nomor 2 ini keren banget ini. Kalau kita mau praktek self-inquiry. From I the body, kita sadari diri kita sebagai body dulu. Pelan-pelan kita tutup panca indera. Maksudnya kita nggak memberi perhatian ke situ. Kita sadari mind. Setelah itu baru I were present. Nah ternyata begitu detail, ourself is without location or limit gitu. Badan kita kan ada lokasinya, ada batasan. Nah, the forgetting of our essence, nah, ini keterlupaan kita terhadap esensi diri kita. Gitu Pak. Nah ini kita sudah mulai nih meneliti yang selama ini kita anggap seolah-olah di luar. Ini nanti juga keren nih. Nature's mirror gitu kan. Cermin. Oh iya, 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 iya. Itu nih keren ini. Pak. Nah, bayangkan kalau kita sudah mahir nih direct part semua tema-tema ini. Nah, ini juga di ini. Keren banget. There is no problem gitu. Surrendering everything to present. The relationship with a teacher gitu. Happiness is the highest spiritual practice gitu. Nah, ini kan udah suluk kita ini kalau udah kontemplasi ini. Nggak pakai banyak wirid-wirid Bapak Ibu. Iya. Saya tetap wiritan Pak. Saya tetap wiritan saya, karena itu oke juga buat saya. Kadang-kadang lagi ribet, Budar ini supaya kembali ke aku sejati. Astagfirullahaladzim. Pakai begitu juga gitu. Ya, ya, ya. Atau Allah gitu, pakai juga gitu. Siapa bilang yoga juga ini gitu. Pada pembahasan di body itu seru juga Pak. Body itu juga kalau sakit repot juga kita. Alhamdulillah Itu, Pak, luar jadi, biasa. Luar biasa ya, alhamdulillah. kalau misalnya saya kayak tadi kan mulai saya perkenalkan lagi ilmu huduri gitu dalam filsafat Ya. Islam. Itu sebenarnya direct path, knowledge by present gitu. Jadi pokoknya saya
mengetahui apapun itu mesti dasarnya direct path experience. Thank you Pak Adi. Ini seru ini Terima kasih. perjalanan kita. Terima kasih Aku Bang boleh nimpalin Damai. sedikit Silakan. Ya, sedikit silakan Bang. aja. Ini bagi yang suka filsafat dan aku tahu Pak Adi juga tahu juga suka kan. Eh kita tahu Kant itu kan dikritik, Immanuel Kant dikritik karena dia mereduksi metafisika itu jadi imanen ya. Metafisika bukan lagi bahas yang beyond-beyond. Oh, apa sebenarnya itu derajat realitas apa-apa. Metafisika jadi kerangka pandangan, gitu kan. Jadi ada objek-objek ini, apa yang memungkinkan aku bisa tahu pengetahuan? Oh, karena aku pakai kacamata. Jadi yang beyond, yang meta dari fisik, metafisika itu bukan entah di mana, tapi kerangka pandangannya, gitu. Nah, ini jadi perceivingnya itu di situ mungkin. Ini aku nggak mengklaim kebenaran, coba tiba-tiba aja terbersit, sebutlah hipotesis ya. Perceivingnya itu di situ gitu. Jadi kalau tadi Pak Adi nanya perceivingnya itu metafisik atau fisik, dalam hal ini itu metafisik gitu, karena melampaui panggung objek. Ya, Dia kembali ke yang menonton gitu, yang observe. Jadi yang ya, beyondnya itu bukan di entah di mana, tapi yang nonton gitu kan. Jadi ya, beyondnya itu adalah yang memungkinkan segala penyaksian gitu, segala pengetahuan. Itu aja sih dari aku. ya. Ya, Kira-kira. luar biasa. Make sense, Ya, Mas Pak. make sense ya. Make Oke, sense. oke. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, makasih Bang. Oke, terima kasih Pak Adi. Rizal, Rizal Bahano, habis itu kita masuk ke komentar. Komentar di ini, kolom komentar. Ya, Silakan. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Dani, perkenalkan ini saya Rizal Sarip, serta baru ini. Jadi saya tertarik tadi, kebenaran tadi kan wallpaper saya kan gunung, Bang Dani. Jadi kan dari situ kan memang kalau kita persepsikan tadi, kalau kita melihat gunung itu dari jauh, dia kan kelihatan strukturnya gunung. Tapi ketika kita sudah mendaki itu kan sudah tidak kelihatan lagi itu gunungnya itu seperti yang pernah saya alami gitu kan ketika mendaki gunung yang saya jadikan wallpaper itu. Nah, kalau kita tarik lagi umpamanya, kalau kita melihat dari kejauhan itu kan ada sinar. Nah, ketika kita sudah di bawah sinar, sinar itu kan sudah tidak kelihatan lagi gitu kan. Nah, berarti kan ketika kita sudah berada ataupun sudah dekat, tidak ada lagi nampak gitu kan. Nah, seperti itu gitu kan. Jadi saking dekatnya kita sehingga dia itu tidak kelihatan lagi. Kalau kita tarik juga gitu kan, begitu dekatnya Allah gitu kan, jadi dia itu sudah tidak kelihatan lagi gitu kan, ke situ. Gitu. Jadi kita itu sudah apa namanya bahasanya gitu kan, nah, sudah tidak tampak lagi gitu kan. Nah, mungkin itu dulu untuk apa yang telah disampaikan Bang Dami tadi. Saya tarik. Terima kasih Bang Dami. Pak Rizal, Siap Pak. makasih Pak. Pak Rizal, jadi di situ kan ada penyelidikan utama kita adalah siapa aku yang melihat. Tadi kan kita sebut kita. Aku di situ, di body, itu yang perlu kita teliti langsung. The mind atau kesadaran. Makanya kan saya suka ulang tuh ketika Papaji itu gurunya Muji, Papaji mencari Tuhan, dia kasta Brahmin gitu, bisa teman-teman klik di internet itu Papaji gitu, tuh nongol tuh kisah dia mencari Tuhan. Apapun dia pertaruhkan, ketemulah dia Ramana Maharishi. Ramana Maharishi itu gurunya orang yang sangat dikagumi Gandhi juga gitu. Aku mencari Tuhan. Aku dengar engkau bisa membuat aku ketemu Tuhan. Apapun akan aku korbankan agar aku bisa bertemu Tuhan. Itu kan kayak seorang salikin pencari sejati. Kata Ramana begini, Tuhan itu bukan apa yang kamu cari, dia bukan objek. Dia adalah seer gitu. Penglihat itu, pelihat itu, pencari itu.
Jadi ketika kita bilang gunung tadi jauh, begitu kita ada di situ, pengalaman kita tentang gunung itu apa? Kan saya tadi bilang tanah kalau pakai tangan. Kalau badan kita jauh dari gunung, badanku loh, bukan aku. Pengalaman kita tentang gunung kan melihat, visual. Begitu kita nutup mata, apa pengalaman kita tentang gunung? Persepsi. Ya, jadi apa namanya, pengalaman apapun yang kita sebut kita ketahui, itu semua itu adalah diri kita. Nanti kita akan merambah ke ini, Pak. Apa itu kiamat, apa itu aras yang selama ini gitu. Tapi kita menelitinya humble gitu, teliti jujur, direct path. Dan tidak perlu kita yakinkan orang juga gitu. Ilmu begini kan nggak perlu meyakinkan orang gitu. Bukan dogmatis gitu. Jadi Pak Rijal tadi itu jadi, oh begitu kita mencari Tuhan, Tuhannya sudah dekat. Pertanyaannya, yang menyadari itu siapa? Itu kan kalau di hadis itu siapa yang mengenal dirinya, sungguh dia mengenal Tuhan. Kalau di fisika kuantum, di ultimate observer namanya. Pengamat terakhir gitu. Jadi boleh juga tuh teman-teman diselidiki. Kita lagi sendirian, kalau tubuh saya ini berakhir, itu maksud saya itu kalau saya mati gitu. Kalau kematian terjadi, apa aku saat itu? Oh katanya, jangan andalkan itu. Katanya nanti husnul khotimah apa kagak gitu, nggak usah begitu. Makna siksa kubur atau tidak, masuk surga atau neraka atau tidak. Kalau kematian terjadi padaku dan itu pasti terjadi, apa aku saat itu? Gitu. Nah, aku saat itu, aku yang mana? Apakah aku yang sadar sekarang? Jadi ini benar-benar saya sendiri menyadari ini, Bapak Ibu, tidak semua orang sudah mulai masuk ke ranah ini. Mereka banyak progresif part. Tuhannya di sana, Tuhan di langit gitu. Itu nggak apa-apa. Langit itu apa? Langit fisik atau kesadaran yang lebih tinggi. Jadi direct path itu tidak berupaya meyakinkan orang. Tapi ya ayo sama-sama kita teliti. Nah, tema-tema sebelumnya yang sudah ada itu boleh juga tuh kita tonton lagi. Dan sehingga jadi kokoh gitu. Silakan Pak Rizal. Oke. Iya, mungkin mohon izin ini Bang Damai, masalah kematian tadi. Jadi kalau kita melihat dari jiwa itu sendiri, Bang Damai, setelah kita membuat perjanjian gitu kan, sampai dengan kita mempertanggungjawabkan, berarti kan jiwa itu tidak pernah mati. Ya betul. Nah, aku, kita sebut aku dulu. Aku. Ya. Aku itu kan tidak pernah mati. Jadi itu yang itu kan? Ya, betul. Betul. Jadi ketika kita direct path gitu kan, ketika aku tadi bisa ketemu dengan ruh gitu kan, jadi asiknya di situ. Mungkin begitu. Ya, dan aku itu kadang dia sebagai roh, kadang dia menampil sebagai jiwa, kadang sebagai pikiran. Tapi aku yang tidak pernah berubah dalam situasi apapun, mau kematian, mimpi, apapun itu, nah itu yang perlu kita kenali. Oke. Subhanallah. Subhanallah. Dalam banget nih, dalam banget. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rizal. Ya, Pak Harif. Ini saatnya aku baca dan terakhir tolong jangan nambah lagi.
Udah terlalu malam nih. Ini dari Oke, kalau tidak ada pengalaman dengan panca indera, tidak ada yang terekam yang tidak ada persepsi ya, atau persepsi ada ketika ada pengalaman terekam. Apa demikian? Oke, aku baca selanjutnya. Chapter ini seperti membongkar cara kerja pikiran memanipulasi diri. Apapun yang ada di luar terbentuk dalam persepsi. Yang terjadi dalam pikiran tapi kesannya seakan-akan berada di luar. Sama seperti layar dan film. Saat menonton seakan film berada di luar layar. Jalannya dengan mematikan semua indera agar persepsi dapat disadari dan menyadari yang menyadari. Dan ini terakhir, saya baru ikut webinar Bang Dame pertama kali. Saya mengerti tentang materi yang ada di slide tadi. Namun pembahasan dalam sesi tanya jawab ini belum mengerti untuk menerimanya. Mohon masukannya dari Bang Dame, saya harus belajar apa dulu ya. Ya, terima kasih teman-teman. Hmm. Pertanyaan-pertanyaannya ini luar Silakan biasa. langsung closing statement mungkin ya Bang. Iya, Ya, digabung. apa namanya? Ini memang sekali lagi kan forum ini forum kita untuk ya ini udah bagus banget kita berani sama-sama belajar seperti ini. Dan kalau ada tadi yang nanya dari mana mulainya gitu ya, mulai meneliti hal-hal yang sederhana teman-teman. Yaitu yang saya suka sebut kalau di framework Islam itu ikro gitu. Ikro kitabah atau ikro apa? Baca situasi, baca keadaan, baca diri, baca tubuh kita gitu. Pelan-pelan nanti kita akan mahir, terbiasa untuk mengetahui bagaimana mengetahui langsung apa yang kita teliti. Dan yang lebih dahsyat lagi nanti mengetahui siapa yang sadar itu. Nah, saat kita menyadari siapa yang sadar itu, dari situlah nanti kita mulai beranjak atau titik awal kita ataupun titik sudut pandang kita memahami sesuatu. Ya, detail-detailnya teman-teman silakan bagi yang baru ikut bergabung bisa menonton tuh di YouTube Swaguru. Saran saya dari awal yang pencarian kebahagiaan karena ini ujung-ujungnya buat apa diskusi begini kalau kita tidak menyadari happiness gitu. Ya, gitu. Saya kira itu teman-teman ya. Terima kasih sudah ikut bergabung. Makasih Bang Arif atas pengantarnya. Insya Allah kita ketemu lagi dengan undangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi pertanyaannya keren-keren. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Bang Dame. Kita sampai di penghujung acara udah jam 10 ini. Lagi-lagi teman-teman, intinya sih ya tadi memang dunia ini terbuat dari perceiving. Karena ini self-inquiry, tentu saja kita harus lakukan sendiri. Namun memang Rupert terampil karena udah latihan sering gitu kan. Jadi kita bisa ya sering, oh begini ya dari orang yang udah melakukan self-inquiry. Pada akhirnya ya kita lakukan sendiri-sendiri. Dan pada saat mengelaborasi seperti tadi Bu Rita gitu kan, itu self-inquiry juga tuh. Kita punya referensi tersendiri apapun itu. Kalau aku secara personal sering menggunakan bahasa psikoanalisis dan filsafat-filsafat yang nyeleneh kali ya. Tapi yang jelas intinya bukan untuk sekedar nyeleneh, tapi memang mengungkap the truth gitu. Seringkali karena kita udah terlalu jauh dari sang aku itu, memang pada saat dia terbuka, kita kaget gitu bentuk, oh ternyata begini ya. Jadi selalu ada plot twist dalam kehidupan. Oke, terima kasih banyak. Semoga yang kita bahas tadi berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Teman-teman sekalian, jangan lupa untuk tonton kembali video-video berikutnya dan all is well. Thank you.